Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah berada pada hari pertama daripada hari tasyriq, yaitu 11 Zulhijjah. Dan insyaallah hari tasyriq akan terus berlangsung selama 3 hari, mulai hari ini 11 Zulhijjah, besok 12 Zulhijjah, dan lusa sampai sebelum terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Tentang hari tasyrik ini, Rasulullah bersabda sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Nubasyah Al-Hudali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan dan minum, wa dzikrin lillah, dan hari berzikir kepada Allah. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang jumlah hari-hari tasyriq dan fungsi atau tujuan hari-hari tasyriq. Yang pertama, tentang tasyriq itu sendiri. Kalau kita lihat secara bahasa Arab, at-tasyriq masdar dari kata syarraqa yusyarriqu tasyriq, wazannya fa'ala yufa'ilu taf'il. Syarraqa yusyarriqu tasyriq, kalau kita artikan secara literal dalam bahasa Indonesia, ada beberapa makna. Di antaranya makna syarraqa yusyarriqu tasyriq adalah penghadapan ke arah timur, ya, menghadap ke timur. Hal itu juga disebut oleh Allah dalam Al-Quran, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Allah pemilik al-masyriq, arah timur, arah matahari, wal maghrib, dan pemilik arah barat. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Maka manapun kalian menghadap, mau menghadap ke timur arah matahari atau mau menghadap ke barat, fa thamma wajhullah, dimanapun ada kebesaran Allah, ya. Seperti juga dalam ayat yang lain, aynama kuntum fa thamma wajhullah, ya, dimanapun kalian berada, di sana ada kebesaran Allah. Nah, itu makna, antara makna tasyriq pada makna bahasa, penghadapan ke arah timur atau ke arah matahari. Ada makna yang lain juga daripada makna tasyriq. Ini kita subuh ini berbicara tentang tasyriq, biar kita tahu apa itu hari-hari tasyriq. Jadi tidak hanya sekedar tasyriq, ya tasyriq, apa makna tasyriq, apa tabubur baru tasyriq. Nah, di antara makna tasyriq yang lain adalah syarraqa yusyarriqu tasyriq,
menyubah saja. Ade tade sepupu diuk matauro. Yang makna tasyrik menjemur sesuatu di bawah terik matahari. Itu tasyrik. Nah, kemudian makna bahasa ini menjelaskan sedikit tidaknya salah satu maqasid tasyrik, tujuan pensyariatan tasyrik. Bahkan gebuhnan tasyrik disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, salah satunya sesuai dengan maknanya, yaitu menjemur sesuatu di bawah terik matahari. Karena orang-orang Arab setelah penyembelihan, daging itu dikeringkan. Karena zaman hana kulkas, jadi dikeringkan setelah mereka kurban. Jadi si kurbannya gepetu gade, karena zaman hana kulkas, hana pak kebah. Jadi dikeringkan, dibuat semacam dendeng untuk kemudian bisa mereka makan kapan-kapan mau. Maka gebuhnan leheuronya ayyamut tasyrik, uro adesi, uro adesi, betul, sehingga bisa makan sampai seminggu, sebulan, katu. Dia orang Aceh zaman betul kut di musim perang. Apa ke ngkut tu ya ni? Engkau kaya, tapi dah tak boleh penyebutan je. Engkau kaya, engkau mama. Zaman engkau betul tabak meugli perang. 3 bulan 3 baru turn 2 bulan. Jadi untuk return betul. Yang tasyrik je. Makan ma'urun. 11, 12, 15 Zulhijjah. Nah, itu salah satu makna dan juga salah satu penyebab disebut dengan hari tasyrik. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan ada alasan lain, artinya ada pendapat lain di kalangan ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan juga bahwa dinamakan dengan 3 hari ini hari tasyrik karena setiap selesai salat 5 waktu, umat itu bertakbir, berzikir, bertakbir, membesarkan Allah. Maka setiap kita bertakbir, berzikir, terjadi timbul sinar bercahaya, mencahaya dengan lele dan meretip. Salah satunya bertakbir, membesarkan Allah, maka timbul syuruq, asyarq, bercahaya atau menyala. Seperti kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, dipakai kata-kata musyriqah dalam kitab Al-Hikam, man kanat lahu bidayah muhriqah kanat lahu nihayah musyriqah. Barang siapa yang memulai sesuatu bidayah muhriqah, dengan penuh semangat, membara, memulai sesuatu dengan penuh semangat, membara, menyala, kanat lahu binihayah musyriqah, maka dia akan mendapatkan hasil di ujung nanti nihayah musyriqah, yang juga bersinar, menyala, membara. Jadi mulai sesuatunya dulu semangat, baik pungkang kalimah, apapun. Nah, itu diantara makna at-tasyriq atau juga syuruq. Nah, Rasulullah mengatakan, kita kembali ke hadis tadi, ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq. Ayyam jamak, 1,
Kalau satu tidak dikatakan jamak. Kalau dua, sebagian ahli bahasa lebih dari satu sudah dikatakan jamak. Sebagian ahli bahasa kalau masih dua belum dikatakan jamak, tapi tasniyah dua. Kalau jamak tiga, nah, baru jamak. Sehingga dalam hal ini terjadi juga perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan hari tasyrik itu 2 hari, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah. Namun jumhur ulama seperti kita ya, dalam mazhab Syafi'i, bahwa hari tasyrik itu jumlahnya 3 hari. Nah, ayyamut tasyrik, sehingga sesuai dengan ayyam jamak, tidak disebut dengan yaumai tasyrik 2 hari tasyrik, tapi disebut ayyam, hari-hari tasyrik, artinya lebih 2. Maka pendapat yang kuat dikatakan 3, menyebut mungkin 3. Itulah hari-hari tasyrik. Kemudian setelah Rasulullah menjelaskan ayyamut tasyrik, Rasulullah menjelaskan fungsi, tujuan atau maqasid daripada pensyariatan hari-hari tasyrik. Dalam hadis ini disebutkan ada 3. Yang pertama, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Yang pertama ayyamu aklin. Hari tasyrik adalah hari makan. Ya. Kemudian yang kedua, wa syurbin, hari minum. Ya. Jadi uro tasyrik ilhe uronyo, uro pajuh-pajuh, uro jebi. Ada juga yumabe pajuh juga na. Yumabe pajuh-pajuh, yumabe jeb-jeb. Dan nyo bek tun-tun. Bek tu ka anjir le hati kolesterol kanyo kaji. Tinggal ni pajuh-pajuh. Hati hang lebih pajuh bek dakaran. Nyong lebih pajuh-pajuh. Maka dalam mazhab Syafi'i 3 hari tasyrik ini hari tahrim puasa, harum puasa. Nah, nampak pada orang harum puasa, Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik. Kemudian puasa Arid, harum karena Arid, bagi puasa hari Syak dan lain sebagainya. Maka pada hari tasyrik ini sesuai dengan fungsinya ayyam aklin wa syurbin. Banyak-banyak makan dan banyak-banyak minum. Je kopi you belele dengan giyu. Baju huju yang hawa lehoro. Lehoro. Aliknya lehoro bertiga olahraga. Ya Rasulullah. Karena kita sering menyalahkan makan dan minum. Padahal makan dan minum itu perintah Allah. Banyak sekali dalam Al-Quran, kulu washrabu, makan minum, makan minum, makan minum. Datang kita hanagat pajuhnyo, hanagat pajuhji, hanagat tajibnyo, hanagat tajibji. Padahal bukan makan minum yang salah. Cara kita manajemen makan dan minum. Kita makan saja, minum saja, tapi tidak ada gerak. Menurut Rasulullah, makan dan minum gerak. Makanya kalau kita ikuti, kalau kita lihat dalam misalnya Syama'il Muhammadiyah atau dalam kitab Ihya Ulumuddin bagian Ma'isyah Rasulullah, hidup Rasulullah. Rasulullah mengatakan Sayyidut Ta'am al-lahm. Raja makanan, ada yang makanan yang paling favorit Rasulullah itu al-lahm, daging. Daging. Dan Rasulullah suka sekali makan daging kambing. Di rumah Rasulullah itu selalu ada kambing. Untuk diperas susunya,
untuk dimakan, disembelih. Tetapi kenapa Rasulullah tidak pernah sakit? Sampai Rasulullah wafat, Rasulullah tidak sakit. Rasulullah itu wafat bukan karena sakit badan, perawatan badan nggak bagus. Rasulullah wafat karena kena racun dari seorang perempuan Yahudi Khaybar. 3 tahun sebelumnya diracun. Kemudian menjelang wafat baru berefek racun itu. Maka Rasulullah wafat karena racun itu, sampai diikat kepalanya itu. Karena racun hidangan makanan ketika perang di Khaybar. Kemudian dihidang li ziraurinang Yahudi Khaybar. Maka Rasulullah wafat syahid, dan seluruh nabi syahid semuanya. Wafatnya tidak ada nabi itu yang meninggal dalam keadaan santai, tidak ada. Semua mereka pahlawan, para syuhada. Meninggalnya para syuhada. Rasulullah itu tidak sakit. Bahkan rambut putih atau bulu putih di kepalanya, di jenggotnya itu bisa dihitung. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, beberapa hadis yang dijelaskan oleh para sahabat termasuk istri-istri Rasulullah, tidak lebih dari 17 helai saja rambut putih Rasulullah ketika wafat. Tapi makan nanti, tapi maksud cerita nanti dan galak nanti Rasulullah. Cuman kalau kita lihat di situ, daging yang dimakan oleh Rasulullah itu bagian yang sangat berkualitas. Bagian yang sangat berkualitas. Rasulullah itu makan rusuk. Bagian rusuk daging bak tulung rum kambing. Bagian rusuknya Kalau sudah bagian-bagian agak ke belakang, Rasulullah tidak makan lagi. Tidak suka. Bagian belakang, bagian bawah perut atau jeroan, Rasulullah tidak makan. Nyodanya cita mita yang lagi janduk kan. Yohana yang lagi janduk ni hana lengkap. Nadom cita bagiannya pegak mi. Bagian likutnya dua ni kan. Itu pegak mi. Itu yang membuat masalah. Maka karena tidak mungkin Rasulullah mengatakan ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin, hari-hari tasyrik, hari-hari makan dan minum, tetapi efek makanan dan minum berefek negatif. Tidak mungkin sunnah Rasulullah berefek negatif. Ditanya cara kelola tubuh masalah. Tidak mungkin Allah mengatakan dalam Al-Quran kulu washrabu, makan dan minum, wala tusrifu, cuma jangan berlebihan. Tapi kemudian banda baju kata kita, banda jadi baju kata kita, tidak mungkin perintah Allah, perintah Rasulullah kemudian berefek negatif. Jadi perintah makan, perintah dan itu langsung perintah Al-Quran. Perintah makan dan perintah dan itu langsung sunnah Rasulullah. Seperti hari ini hari tasyrik. Bahkan Rasulullah marah kalau ada orang yang puasa tiap hari, tidak makan-makan, tidak minum-minum, atau siyamud dahri, puasa sepanjang tahun, hanya mendapatkannya gupi, tidak dapatkan puasa tapi marah Rasulullah. Ketika datang beberapa orang sahabat, di antaranya Abu Zar, yang ahli-ahli ibadah di kalangan para sahabat, Ruhban, Nudlain. Datang mereka mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingin puasa setiap hari. Siangnya berpuasa, malamnya tahajud. Tidak tidur lagi, hendak buka-buka lagi, tidak tidur lagi, hendak sentuh istri lagi, saya mau fokus. Rasulullah mengatakan, ini asumu wa uftiru. Saya kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak puasa. Saya juga tahajud seperti kalian.
tapi saya juga memberikan hak-hak istri-istri saya. Itu sunnah saya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak mau ikut sunnahku falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Ya, jadi tegi baju. Tegi jibi. Tegi hidang baju. Bek tulak, bek han. Tapi orang tegekeun wala tusrifu, jangan berlebihan. Baru. Ada yang menarik tentang perintah makan dan minum dalam Al-Quran. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada perintah makan dan minum di dunia. Ada juga perintah makan dan minum di akhirat. Kalau perintah makan dan minum di dunia, Allah biasanya ketika memerintahkan makan dan minum di dunia, itu mengkaitkan dengan wala tusrifu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan melampaui batas. Tapi ketika Allah memerintahkan makan dan minum di akhirat kepada penghuni surga, redaksinya berbeda. Tidak dipakai wala tusrifu dan tidak dipakai jangan berlebihan. Justru dipakai bahwa makan dan minum di surga itu sebagai balasan terhadap kondisi di dunia. Allah sebutkan kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dalam ayat yang lain, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya. Ini ketika berbicara perintah makan dan minum di surga. Kulu washrabu hani'an bima ta'malun. Bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah hani'an, dengan penuh bahagia. Hani'an itu disuruh ceria, bahagia. Sebagai ucapan atau sebagai ucapan hani'an, sebagai ucapan selamat. Selamat, silakan, gepa silahkan makan. Karena apa? Bima kuntum ta'malun, makanlah, minumlah hari ini, kata Allah dalam surga nanti kepada ahli surga. Bima hani'an, dengan penuh bahagia. Bima kuntum ta'malun, sebagai balasan yang kalian kerjakan dulu di dunia. Dalam ayat satu lagi tadi yang kita bacakan, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian hani'an, dengan penuh bahagia, atau sebagai ucapan selamat, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan apa yang telah kalian lakukan fil ayyamil khaliyah, di hari-hari dulu kalian di dunia. Coba kita hayati dua ayat ini. Gekeun oleh Allah, makan dan minumlah karena apa yang telah kalian lakukan dulu di dunia, maka sekarang makan dan minumlah. Kira-kira apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan apa yang kalian lakukan di dunia dulu? Apa maksudnya? Urangnya pajuh bela, jeb bela. Karena awai donya beratatan, hek apa ni? Hek tende. Kan itu mafhum mukhalafahnya. Ya. Makan dan minumlah hari ini karena dulu kalian kena pegahinan, gekeun bima ta'malun, kena pegahinan dulu kalian suka berpuasa. Di zaman lam donya tende sering gerah, orangnya pajuh babi, orangnya jib yang galak. Itu maksudnya mafhum mukhalafahnya. Artinya, walaupun dah pegah benuh hanjit puasa sepanjang tahun, ya, artinya Allah mempersilahkan makan dan minum kepada ahli surga
Karena mereka di dunia banyak berpuasa. Menyurung tro tapi ipah ke Allah lagi ya. Urang citro tapi pun dah persilahkan. Bang kita mau rumah dia dah pu kerja, pun dah persilahkan. Buka tangi kena urang lagi ya. Bang kerja dah pun abu raya, punai kenapa ya? Dah persilahkan cik urang tro tapi. Yang tak persilahkannya urang yang menyuhana dayu hana ke pajak tapu. Gedu pro hana ke pajak tapu, hana ke bekas tapu. Kan begitu. Maka ketika Allah perintahkan dalam Al-Quran, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, seolah-olah di situ ingin Allah katakan bahwa yang dipersilahkan untuk makan banyak-banyak, untuk minum banyak-banyak tanpa batas, dan tidak dikatakan jangan berlebihan di surga, untuk orang-orang yang sering berpuasa ketika di dunia. Orang yang le puasa. Kalau puasa wajib sudah pasti. Ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Banyak sekali jenis puasa sunnah dalam syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya yang baik puasa takai sepanjang tahunnya ya haji. Selain tip uro sepanjang tahun silahkan. Puasa si uro menteng silahkan. Puasa si uro na uro Senin, na uro Kamis, na uro Arafah, na uro pula. Atau puasa mutlak. Seperti Rasulullah banyak puasa mutlak. Artinya hana momen tertentu. Bang gua rumah bengah tebit masjid. Bang tebit masjid suruk kan juga orang. Gua rumah kalian pun naik rumah. Hana tapu. Langsung genit puasa mutlak. Hanya nyetiuro. Atau kena cok paket 2 euro. Nyentik bulan Muharram. Puasa Asyura tambah Tasu'a. 2 euro, hanya 3 euro ya. Menyocok puasa Asyura 3 euro ikut Yahudi. Tu beda dengan Yahudi tambah 3 euro. Tambah 3 euro segalom Tasu'a atau tambah 3 euro lehnya sidah. Haram ya. Atau kena cok lebih puasa 5 euro. Puasa 5 euro puasa apa? Ayyamul Bid, puasa putih. Leheblah, tip bulan, tanggal leheblah, berbelah, membelah. Tapi kan bulan Juni, bulan Hijriah. Nyo lagi nyo Zulhijjah. Zulhijjah, berarti leheblah, berbelah, membelah dah. Cuma kerana leheblah muka dengan tasyrik hanjut. Yang lehero. Dan puasa putih ini paket memang lehero. Hanji mesti nyo kena puasa putih mak kucok suro mentang kali nyo. Ini nak pakai paket roh. Atau kena cok paket puasa si kurang uro. Man si kurang uro mau ikut-ikut. Jencit kalewat orang. Puasa 10 hari pertama Zulhijjah. Dari pun sa Zulhijjah 2 5 6 7 8 si kurang urang Arafah si kurang Zulhijjah. Silakan. Atau kena puasa lebih darinya. Boleh. Khususnya di bulan-bulan Muharram. Ya. Seperti bulan Rajab. Termasuk bulan Zulqa'dah. Zulhijjah. Kemudian nanti Muharram. Ini bulan-bulan haram. Put boh bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah minha arba'atun hurum. Jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12, 4 yang haram, yang silakan belele puasa. Cuman gayu mentang baik sampai bersaing-saing dengan Ramadan. Apa makna baik bersaing dengan Ramadan? Menyujud baik na bulan yang tak puasa full penuh kecuali bulan Ramadan. Maka yang na orang gecok puasa full kadang bulan Syaban, bulan Rajab, bulan Syaban
sebenarnya menyujud baik walaupun jud. Cuman khilaful aula. Dia tajok Rajab full, tajok Syaban full, maka tidak ada hanat rasa beda dengan bulan Ramadan. Pada tamu Ramadan kan biasa. Cuma hanya tatam ci kita nyopi hai dah puasa. Ya, tatam naurung kan biasa gecok Rajab full ko ya. Naurung Tuhan ada. Biasa gecok Syaban full he manti belum pada. Jadi tatam bebe sanci. Sampai tanya pi be full kadang mesti tengok hutang. Kagulah. Cuma dah pegah menteng menyujud back full supaya Ramadan itu tidak ada disaingkan dengan yang lain. Tetap keistimewaannya. Atau mau puasa setengah tahun, silahkan. Tapi harus selang-seling. Orangnya puasa, tinggal hana, lusa puasa, lusa yang hana lo, selang-seling. Untuk namanya selang-seling itu puasa Daud. Puasa Nabi Daud. Surah puasa, surah buka, surah puasa, surah buka, surah puasa, surah buka. Yang tidak boleh siyamud dahri, puasa sepanjang tahun. Tapi alhamdulillah, kalau di Banda Aceh mungkin dah ino lebih lah. Le bertemu orang-orang yang kagecok puasa Daud. Cuma memang walaupun mantang yang kakak pensiun tangan. Kalau pensiun kalau ngecok mantang le rapat bagi kopi ya. Tapi kalau yang kakak pensiun kali yang cok pohon puasa Daud. Hai orang terfikir puji tak mulai. Menyo nikmat bajunya kai 60 tahun kalau apa kata baju 60 tahun kan pulang nikmat ya. Maka taslingi yoka hanak kam tapi kam berarti masuji puasa Daudnya urung yang katuhai kena meninggal kanci. Tapi kalau memang ada waktu dan memungkinkan silakan. Itu baik. Karena puasanya ada pahala. Saumu yaumin fi sabilillah. Barang siapa yang puasa satu hari karena Allah, ba'adallahu bainahu wa bainan nar sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, maka Allah jauhkan antara dia dan neraka itu satu hari dia berpuasa 70 kharif. 70 kharif ini sebagian ulama mengatakan satu kharif itu 1 mil. Berarti 70 kharif 70 mil. Tiuro berpuasa 70 mil kejauh oleh Allah dari neraka. Makin dia berpuasa makin jauh kan daripada neraka. Sebagian ulama lain mengatakan makna 70 kharif ini seluas langit dan bumi. Maka tiuro yang berpuasa umpamanya neraka nyogonya tiuro berpuasa cerang kejauh oleh Allah sabuh bumi. Pertama lain kejauh long. Mungkin neraka itu tubuh yang tunduk dan gerah karena Allah. Itu jeda. Dan tubuh orang berpuasa menyayangkan rutin ya. Biasanya lebih bertahan nanti mati. Hana bagah bro. Namanya sering kena seafood ya, yang bagah ada. Maybe yang kalau dah buka aja. Sering-seringlah berpuasa, tetapi jangan di hari tasyrik. Terakhir Rasulullah mengatakan di antara fungsi daripada hari tasyrik yo ayyam aklin wa syurbin, hari makan dan minum, wa dzikrillah, dan hari banyak-banyak berzikir kepada Allah. Lagi takbir kita pegah baroba khutbah raya ya. Banyak-banyak bertakbir nya urut tasyrik sampai asar. Urut tasyrik terakhir sampai asar. Yang zikir takbir lagi bunuh ya. Cik benar tu Haji. Lu semayang langsung takbir leh. Takbir ju yang takbir muqayyad. Akhir arti takbir muqayyad, takbir yang diikat oleh salat 5 waktu. Tip-tip lu semayang 5 waktu. Tapi urut tasyrik hanya takbir muqayyad disunahkan. Nah takbir mutlak. Takbir mutlak di luar semayang. Papat tadeng lang motor dengan tameh Honda selama lehe urut tasyriknya
sampai asar tasyrik terakhir nyen gulu bertakbir sekali, 3 kali atau lebih silahkan, banyak-banyak bertakbir. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan inilah beberapa hal sekelumit tentang hari-hari tasyrik. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama dan membuat kita lebih semangat, lebih antusias dalam memperbanyak amal. Dan di antaranya banyak-banyak berzikir kepada Allah, itu dengan bertakbir salah satunya di hari-hari tasyrik ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.